Selamat pagi. Ya, selamat pagi waktu Leiden untuk teman-teman semua. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Saya izin berbagi layar ya. Mungkin host atau co-hostnya bisa mengizinkan saya untuk berbagi layar. Ya, di sini ada di antara teman-teman yang jadi co-host mungkin. Saya masih belum bisa berbagi layar di sini. Ya, penanggung jawab kelas mungkin ada. Ya. Izin Pak Yunus, saya belum bisa berbagi layar di sini, mungkin bisa di teman-teman mungkin ada yang bisa menghubungi Pak Yunus. Nah, Halo. Ya, Ya, bisa Pak Idul, silakan Pak. ya, ya, terima kasih Pak. Iya, iya, bisa, teman-teman bisa melihat layar saya. bisa Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pertemuan sebelumnya terkait em, kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang memahami lanskap bahasa-bahasa Austronesia melalui studi kasus bahasa Muna. Ya. Kemarin kita juga sudah bahas secara ringkas bagaimana morfologi umum bahasa Muna, proses-prosesnya, ciri khasnya, serta posisinya dalam bahasa dalam rumpun bahasa Austronesia. Nah, hari ini kita akan membahas tipologi dan morfologi khas Austronesia melalui perbandingan yang ringkas antara bahasa Muna sebagai perwakilan cabang Selebik, bahasa Indonesia sebagai perwakilan cabang Malayik, dan bahasa Jawa sebagai perwakilan cabang Javanik. Untuk itu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, ya, setelah pertemuan ini mahasiswa diharapkan untuk dapat mengenali ciri-ciri morfologi khas bahasa-bahasa Austronesia. Nah, maksudnya kita akan mampu untuk mengenali morfologi, ya, ciri-ciri morfologi yang khas dimiliki oleh bahasa-bahasa Austronesia, khususnya bahasa-bahasa yang dituturkan di wilayah Nusantara, tapi hanya mencakup ciri-ciri morfologis yang umum atau yang umumnya dimiliki oleh bahasa-bahasa Austronesia kebanyakan di Nusantara. Yang kedua,
Mahasiswa juga diharapkan dapat menjelaskan posisi bahasa Muna dalam rumpun bahasa Austronesia. Dalam hal ini posisi yang dimaksud adalah posisi morfologisnya. Yang ketiga, mahasiswa juga diharapkan dapat membandingkan proses morfologis, nominalisasi, dan reduplikasi serta peran afiksasi verbal dalam bahasa Muna, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa atau bahasa daerah lain yang mungkin teman-teman bisa tuturkan selain bahasa Jawa. Yang keempat, mahasiswa juga diharapkan dapat menunjukkan bagaimana struktur morfologi suatu bahasa itu bisa mencerminkan keunikan cara berpikir masing-masing dari penuturnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam tentang morfologi bahasa, ketiga bahasa yang sudah saya sebutkan di awal tadi, ya, secara spesifik, saya percaya bahwa penting untuk kita memahami terlebih dahulu posisi bahasa Muna dalam kerangka tipologis umum bahasa-bahasa Austronesia. Tapi sebelum itu saya rasa perlu untuk saya jelaskan dulu konteksnya, ya, atau apa yang saya maksud dalam hal ini, ya, dengan kerangka tipologis umum. Nah, jadi yang saya maksud sebagai kerangka tipologis umum dalam konteks ini adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk mengelompokkan dan membandingkan sejumlah bahasa berdasarkan ciri-ciri strukturnya. Jadi bukan berdasarkan asal usulnya, tapi berdasarkan ciri-ciri strukturnya. Nah, dengan kata lain, kerangka tipologis itu tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana bahasa-bahasa di dunia ini bervariasi dalam hal struktur gramatikalnya. Ya. Nah, dan kerangka tipologis itu digunakan untuk atau sebagai alat atau sistem yang digunakan untuk mengklasifikasikan bahasa-bahasa tersebut. Nah, jadi lewat kerangka tipologis umum ini, ya, kita diharapkan bisa, ya, menemukan pola umum atau pola universal dari bahasa-bahasa yang akan kita bandingkan nanti. Kita juga diharapkan bisa mengidentifikasi variasi-variasi, dalam hal ini variasi morfologis dari ketiga bahasa yang akan kita bandingkan nanti. Dan kita juga diharapkan mampu membandingkan bahasa-bahasa tadi lintas cabang dalam rumpun Austronesia. Nah, untuk itu kita pertama lihat dulu bagaimana ciri umum, ya, ciri khas yang umumnya dimiliki oleh bahasa-bahasa Austronesia di Nusantara. Nah, ini saya kutip dari Adelaar dan Himmelman. Terus datanya sebagian saya ambil dari WALS online, ya, The World Atlas of Language Structure yang tersedia online. Nah, jadi menurut Adelaar dan Himmelman dan juga WALS, ya, mayoritas bahasa-bahasa Austronesia, khususnya yang dituturkan di Nusantara, ciri utamanya itu adalah aglutinatif. Ini hampir semua bahasanya itu aglutinatif. Nah, apa yang dimaksud dengan aglutinatif? Maksudnya adalah satu afiks itu biasanya bisa membawa satu makna gramatikal, ya. Jadi satu afiks itu biasanya membawa satu makna gramatikal bagi bentuk dasar yang dilekatinya. Nah, misalnya kita ambil contoh dalam bahasa Muna, ya, misalnya itu ada prefiks K. Prefiks K itu dia fungsinya menandai atau sebagai penanda nominalisasi dan selalu punya fungsi tunggal yang jelas. Jadi dia secara konsisten digunakan sebagai penanda
nominalisasi, dan fungsinya itu tunggal. Ya, fungsinya tunggal dan jelas. Nah, ciri umum kedua bahasa-bahasa Austronesia yang dituturkan di Nusantara itu memiliki reduplikasi yang sangat produktif, ya. Jadi coba Anda bandingkan dengan bahasa-bahasa Indo-Eropa, misalnya bahasa Inggris, Anda tidak akan menemukan reduplikasi, ya. Ataupun kalau Anda menemukan reduplikasi, itu tidak akan seproduktif reduplikasi dalam bahasa-bahasa Austronesia. Ya, karena memang ini ciri khusus bahasa Austronesia. Nah, jadi hampir semua bahasa dalam rumpun Austronesia itu menggunakan reduplikasi untuk membentuk makna baru. Jadi reduplikasi itu bukan sekadar pengulangan biasa, pengulangan kata biasa, tapi dia juga membawa makna baru bagi bentuk dasar yang dilekatinya. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh, ya, lewat contoh, tapi di slide berikutnya. Nah, ciri khusus yang ketiga, bahasa Austronesia itu memiliki struktur morfologis yang sangat kompleks tapi sistematis. Nah, maksudnya bahwa bahasa-bahasa Austronesia yang khususnya yang dituturkan di wilayah Nusantara, strukturnya itu kompleks atau rumit, ya. Kompleks atau rumit, tapi tidak random, tidak acak. Ya. Serumit-rumitnya atau sekompleks-kompleksnya struktur morfologis bahasa Austronesia itu tetap bisa dijelaskan, ya. Karena dia punya sistem, dia punya aturan yang cara bekerjanya itu konsisten, ya, baik dalam afiksasinya maupun dalam pembentukan katanya. Nah, itu ciri khusus yang umumnya dimiliki oleh bahasa-bahasa Austronesia, terutama yang dituturkan di wilayah Nusantara. Nah, sekarang kita lihat ketiga bahasa, ya, dalam kerangka tipologis umum ini. Nah, di sini seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan melihat perbandingannya pada bahasa Muna, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa sebagai perbandingan ketiga cabang rumpun bahasa Austronesia. Nah, coba kita perhatikan ketiga bahasa ini, ya. Dari sudut pandang ciri tipologis, baik bahasa Muna, bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa itu sama-sama aglutinatif, tetapi karakter aglutinatifnya itu berbeda, ya, di mana bahasa Muna aglutinatifnya itu sangat kuat. Pada bahasa Indonesia cenderung lebih moderat karena lebih ke arah analitik, sedangkan pada bahasa Jawa itu aglutinatif tapi tidak begitu kuat. Nah, apa maksud perbedaan ciri tipologis ketiga bahasa ini? Ya, bahwa bahasa Muna misalnya yang dikatakan punya aglutinatif yang kuat, itu hampir semua fungsi gramatikal dalam bahasa ini itu diekspresikan lewat afiks, ya. Jadi afiks dalam bahasa ini bukan hanya sebagai dia tidak hanya melekat pada bentuk dasar, ya, dan membentuk aglutinasi, ya, tetapi juga dia bisa memberi fungsi gramatikal tersendiri, ya. Pada bahasa Indonesia, fungsi gramatikal itu tidak disebabkan oleh morfem, tidak disebabkan oleh afiks, tapi disebabkan atau dibentuk oleh kata lain. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada contoh, misalnya sudah makan, ya. Jadi penanda gramatikal sudah tadi, ya, penanda gramatikal waktu tadi itu dibentuk dengan menambahkan kata lain, dalam hal ini kata sudah terhadap bentuk dasar makan, ya. Jadi pembentukan fungsi gramatikalnya itu diekspresikan atau direalisasikan dalam bentuk kata lain.
Nah, sedangkan dalam bahasa Muna, ya, karena aglutinatifnya kuat, makna atau fungsi gramatikal tadi itu tidak perlu dihadirkan atau direalisasikan lewat kata lain, tapi cukup lewat afiks. Misalnya afiks mo, ya, atau sufiks mo yang melekat pada kata dasar, misalnya fumamo, sudah makan, ya. Jadi itu perbedaannya. Itu contoh perbedaan bagaimana aglutinatif karakter aglutinatif bahasa Muna itu lebih kuat dari aglutinatif bahasa Indonesia. Nanti kita akan eksplorasi lebih jauh lewat contoh. Nah, kalau bahasa Jawa dia masih mempertahankan karakter aglutinatifnya seperti bahasa Muna, ya. Tapi sistem afiksasi dan reduplikasinya itu sangat produktif, ya. Jadi jauh lebih produktif. Walaupun dia tidak membawa fungsi atau membentuk fungsi gramatikal baru pada kata atau bentuk dasar yang dilekatinya. Nanti kita akan elaborasi lebih jauh lewat contoh. Sebelum itu, ya, melalui perbandingan ciri tipologis ketiga bahasa ini, kita bisa lihat bahwa walaupun ciri khusus yang umumnya dimiliki oleh bahasa-bahasa dalam rumpun Austronesia itu aglutinatif misalnya, namun setiap bahasa memiliki tingkat kekuatan atau tingkat aglutinatif yang berbeda-beda, ya. Jadi itu yang saya maksud sebagai ciri khusus yang umumnya dimiliki oleh bahasa-bahasa dalam rumpun Austronesia. Baik. Nah, kalau tadi kita sudah melihat bahwa bahasa Muna ciri atau karakter aglutinatifnya itu sangat kuat, tapi sistem morfologinya teratur, ya, sistematik. Sekarang kita akan lihat bagaimana sistem yang dikatakan teratur dan sistematik itu bekerja dalam kata, ya, khususnya pada kelas kata verba. Nah, ini saya sudah jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya, tapi saya akan jelaskan kembali karena ini penting sebelum kita memasuki perbandingan ketiga bahasa. Nah, jadi secara umum kelas verba dalam bahasa Muna itu terbagi atas 3, ya. Ada kelas A, AE, AO, ya. Fungsinya bukan hanya sebagai afiks, tapi juga sebagai penanda subjek. Nah, kelas-kelas ini itu akan mempengaruhi setiap verba yang akan dilekatinya, ya. Jadi kalau misalnya pada bahasa Indonesia untuk membentuk klausa saya pergi itu kita membutuhkan 2 kata. Dalam bahasa Muna kita cukup membutuhkan 1 kata kerja pergi dengan prefiks penanda subjek a, ya, akala, ya. Jadi itu perbedaannya. Nah, kelas-kelas ini akan mempengaruhi perubahan verba setiap subjeknya. Misalnya pada kelas A, ya, prefiks penanda orang pertama tunggal saya itu a, sehingga katanya menjadi akala. Kemudian penanda subjek orang kedua tunggal o, kamu, itu o pada kelas ini, maka kamu pergi akan menjadi okala. Ketika verbanya berpindah misalnya ke kelas ae, di mana ae ini akan melekat pada jenis verba transitif, misalnya pada kata membuat, ya, maka penanda subjek pertama tunggal saya itu akan menjadi ae, sehingga katanya menjadi ae rabu, saya membuat. Begitu pula untuk penanda subjek orang kedua tunggal kamu itu akan menjadi oe, ya. Pada kelas A itu o, pada kelas ae itu menjadi oe, ya. Begitu pula pada kelas kata ao, penanda subjeknya
untuk orang pertama tunggal akan menjadi ao, orang kedua tunggal menjadi o, dan seterusnya. Jadi ini ciri morfologi utama bahasa Muna. Ya. Ketika kita sudah memahami ini, ya, ciri verba ini, maka ini akan memudahkan kita untuk memahami proses morfologi lain dalam bahasa Muna. Nah, sekarang kita lihat proses morfologis utama pada ketiga bahasa, yaitu pada bahasa Muna, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa. Nah, kita sudah melihat tadi bahwa sistem morfologi pada bahasa Muna itu bekerja sangat kuat, ya, khususnya pada kelas verba, ya, terutama melalui prefiks penanda subjeknya. Nah, sekarang kita akan beralih ke salah satu proses morfologis yang paling khas, ya, atau proses morfologis pertama dan utama dalam bahasa-bahasa Austronesia, yaitu nominalisasi. Nominalisasi di sini adalah maksudnya proses mengubah verba menjadi nomina, ya. Verba atau adjektiva menjadi nomina. Jadi dengan kata lain, nominalisasi yang saya maksud di sini adalah proses pembentukan nomina dari kelas kata lain. Nah, kita lihat pada bahasa Muna, ya, nominalisasi itu utamanya dibentuk lewat dua proses. Yang pertama melalui prefiks prenominalisasi dan sirkumfiks lokatif. Ya, jadi ada prefiks K dan ada sirkumfiks KH. Nah, pada prefiks K, ya, prefiks ini selalu menempel pada verba untuk membentuk nomina. Misalnya pada verba pindalo yang artinya ingin, ketika dilekati prefiks ini, maka menjadi nomina kapindalo, menjadi keinginan. Nah, begitu pula sirkumfiks lokatif KH, ya. Dia juga biasanya melekat pada kata verba, ya. Dalam hal ini, pada contoh ini yang saya gunakan adalah kata kerja lahir, lente. Nah, ketika dilekati oleh sirkumfiks ini, maka dia akan membentuk nomina penanda lokasi menjadi kalenteha atau tempat lahir. Nah, kalau kita lihat, walaupun prosesnya berbeda, ya, tapi ada satu ciri yang selalu muncul dalam dua proses ini, yaitu penggunaan prefiks K, ya. Ada yang cuma prefiks, tapi ada yang bergabung menjadi sirkumfiks. Tetapi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa karena aglutinatif bahasa Muna ini sangat kuat tapi teratur, maka fungsi dari afiks-afiksnya itu jelas, ya, tunggal dan jelas, ya. Contoh paling tampak di sini adalah bagaimana prefiks K ini selalu muncul dengan tugas utama mengubah kelas kata non nomina menjadi nomina. Nah, bagaimana dengan bahasa lain? Ya, misalnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, proses nominalisasinya itu lebih produktif dari bahasa Muna dan lebih bervariasi. Karena proses nominalisasi, ya, melalui afiksasi itu terjadi bukan hanya pada prefiks dan sirkumfiks yang spesifik seperti dalam bahasa Muna, tapi terjadi pada prefiks, sufiks maupun sirkumfiks dengan variasi yang lebih banyak, ya. Ini saya ambil sebagian saja, ya. Di sini saya mengambil prefiks pen, pe, dan per,
ya. Misalnya pada kata pen tambah ajar menjadi pengajar, atau pe tambah ajar menjadi pelajar, ya. Kemudian ada prefix ter, ya, pada kata gugat menjadi tergugat. Tapi prefix ter ini lebih, ya, dia karakternya kurang produktif dibandingkan prefix pen dan per dalam proses nominalisasi, karena ter dalam proses nominalisasi pada bahasa Indonesia itu biasanya hanya dalam ruang lingkup hukum, misalnya tergugat, tersangka, dan kata-kata lain yang terkait. Kemudian sufiks yang paling umum adalah sufiks an, ya, misalnya pada kata kerja lukis menjadi lukisan. Kemudian ada circumfix. Circumfix pembentuk nomina di sini sangat beragam, ya, sangat bervariasi. Saya ambil 3 di sini. Ada circumfix ke an, misalnya pada kata bebas menjadi kebebasan. Kemudian ada pen an pada kata laksana menjadi pelaksanaan. Kemudian per an pada kata kerja menjadi pekerjaan, ya. Ya, kalau kita lihat dari proses morfologis nominalisasi dalam bahasa Indonesia, dia lebih produktif, ya, lebih produktif dari bahasa Muna. Selain itu dia juga lebih analitik, ya, karena maknanya itu tidak selalu bergantung pada satu pola afiks tunggal. Ya, misalnya dalam bahasa Muna tadi, di mana prefiks ka selalu muncul. Dalam bahasa Indonesia itu lebih beragam. Tidak ada kita menemukan pola afiks tunggal, di mana satu afiks itu bisa muncul berulang-ulang pada beberapa proses nominalisasi, ya. Makanya dikatakan bahwa bahasa Indonesia itu aglutinatifnya itu, karakter aglutinatifnya lebih moderat, karena dia lebih ke arah analitik, ya. Nah, sekarang kita lihat pada bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa sistem nominalisasinya itu mirip dengan bahasa Indonesia. Kalau kita lihat di sini saya mengambil beberapa contoh saja, ya. Dia juga terjadi pada prefiks, sufiks, circumfix, artinya dia lebih bervariasi dari bahasa Indonesia, dari bahasa Muna, maaf. Cuma walaupun dia mirip dengan bahasa Indonesia, tapi bentuk fonologisnya itu khas, ya. Terutama bagaimana proses morfologisnya ini memiliki distribusi yang khas dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Contoh kita lihat prefiks pa di sini, ya, dari kata kerja nyuling itu menjadi panyuling. Kemudian ada prefiks pan dari yang melekat pada kata jalu menjadi panjalu atau permintaan. Kemudian ada prefiks pi, piwuling atau pesan, ya, dari kata wuling atau berpesan. Kemudian ada sufiks an, ini mirip dengan sufiks bahasa Indonesia, misalnya kata gorengan, ya. Kemudian circumfixnya juga beragam, ya, bervariasi. Ada paan misalnya pada kata pegawaian, kemudian panan pada kata penguripan, dan seterusnya, ya. Nah, jadi ketiga bahasa ini proses nominalisasinya itu sama-sama produktif, ya. Namun walaupun sama-sama produktif, ya, kalau kita perhatikan karakter morfologisnya itu berbeda-beda, ya. Bahasa Muna sangat aglutinatif, sistematis, dan terikat secara morfologis. Bahasa Indonesia
lebih analitik, ya, lebih banyak variasi dan pola. Sedangkan bahasa Jawa, ya, dia mirip dengan bahasa Indonesia, tapi fonologinya khas dan secara semantis lebih konkret dari bahasa Indonesia. Nah, perbedaan ini tentu saja menunjukkan, ya, keragaman dalam rumpun bahasa Austronesia. Ya. Ya. Baik. Selanjutnya kita akan melihat proses morfologis lain yang juga menjadi ciri khas bahasa-bahasa Austronesia, yaitu reduplikasi dan bagaimana maknanya bisa berubah berdasarkan jumlah, intensitas maupun sifatnya. Ya. Nah, kalau kita lihat, ya, dalam bahasa Muna, reduplikasi itu bekerja dalam berbagai kelas kata, ya, di mana makna yang dibentuknya itu sangat beragam. Di sini saya mengambil 3 fungsi reduplikasi, ya, dalam pembentukan makna yang khas dimiliki bahasa Muna. Pertama ada diminutif, ya. Diminutif. Jadi untuk membentuk makna diminutif dalam bahasa Muna, suatu nomina atau suatu bentuk dasar itu mengalami reduplikasi dengan prefiks nominalisasi K. Ya, jadi sekali lagi prefiks K ini hampir ada di mana-mana, ya. Sehingga bentuk dasar tonde atau gelas ketika mendapatkan reduplikasi jenis ini menjadi katonde-tonde, ya, maknanya menjadi diminutif. Ya, nilainya berubah dari gelas secara umum menjadi gelas kecil. Ya. Kemudian yang kedua adalah imperatif intensif. Nah, jadi proses morfologis reduplikasi bentuk ini, proses pembentukannya itu adalah dengan mereduplikasi bentuk dasarnya, ya, dengan prefiks imperatif me. Nah, jadi dari kata atau bentuk dasar ere, berdiri, ketika mengalami proses reduplikasi ini berubah menjadi me ere ere, atau dalam bahasa Indonesia perintah untuk berdiri, berdirilah, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, itu peyoratif. Nah, ini sangat jarang dimiliki oleh bahasa lain dalam rumpun bahasa Austronesia, ya, di mana reduplikasi jenis ini itu memberi makna yang lebih negatif dari bentuk dasarnya, ya, dan lebih membawa nuansa idiomatik, ya. Jadi pada proses ini bentuk dasar gau atau berkata, ya, ketika mengalami proses morfologis ini dia akan dilekati oleh reduplikasi dan prefiks penanda subjek. Di sini saya menggunakan prefiks penanda subjek orang ketiga tunggal ne, sehingga setelah mengalami proses reduplikasi ini bentuk dasar gau itu berubah menjadi negau-gau, artinya dia berbohong. Nah, jadi dari bentuk dasar berkata itu menjadi berbohong. Nah, artinya ada nilai yang berkurang di sini atau menjadi negatif. Lalu secara idiomatik makna bentuk dasarnya tadi berubah, ya, dari berkata netral menjadi berbohong, ya, menjadi lebih negatif. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam bahasa Muna reduplikasi itu bukan hanya sekadar pembentukan atau pengulangan bentuk, ya, tapi reduplikasi juga pembentuk makna sosial
pragmatik, dan juga idiomatik. Ya, jadi dia tidak berhenti pada fungsi pengulangan bentuk, ya, tapi juga jauh dari itu dia juga membentuk makna sosial, gramatikal, dan metaforik. Ya. Sekarang kita bandingkan dengan proses reduplikasi dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Indonesia ya sudah pasti reduplikasi secara umum itu kebanyakan ya memberi atau membentuk makna jamak. Misalnya dari kata anak menjadi anak-anak. Kemudian reduplikasi umum yang kedua adalah iteratif, ya, atau menunjukkan tindakan yang berulang-ulang atau terus-menerus. Misalnya dari kata lari menjadi lari-lari. Kemudian ada intensifikasi, ya, dari kata besar menjadi besar-besar. Ya, biasanya dia melekat pada kelas kata adjektif atau adjektiva, ya, dan membuat atau membentuk makna intensif. Kemudian yang umum juga kita temukan dalam bahasa Indonesia ada reduplikasi yang membawa makna kolektif. Misalnya sayur mayur, ya. Jadi itu menunjukkan kumpulan atau variasi dari kategori yang berbeda. Nah, kalau kita lihat ya dalam bahasa Indonesia, walaupun ada reduplikasi sebagian, secara umum atau sebagian besar reduplikasi dalam bahasa Indonesia itu full atau penuh. Ya, sekali lagi walaupun ada reduplikasi bentuk lainnya, tapi secara umum yang kita temukan sebagian besar itu adalah reduplikasi bentuk full. Dan secara tipologis ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu sifatnya lebih analitik ketimbang aglutinatif. Ya, jadi dia aglutinatif tapi lebih mengarah ke analitik, di mana reduplikasinya itu berdiri bebas tanpa perubahan fonologis yang besar. Nah, sekarang bagaimana dengan bahasa Jawa? Nah, dari ketiga bahasa ini, ya, bahasa Jawa itu tampaknya merupakan bahasa yang paling kaya variasi reduplikasinya. Ya, jadi kita bisa menemukan hampir di semua kelas kata. Ya, jadi kita bisa temukan di nomina, kita bisa temukan pada verba, kita bisa temukan pada adjektiva, bahkan pada adverbia. Ya, dan dari keempat kelas kata ini, reduplikasi itu selalu muncul dalam dua tipe atau dua jenis, yaitu reduplikasi penuh dan reduplikasi parsial. Selalu dua tipe ini muncul pada reduplikasi dalam keempat kelas kata tadi. Nah, saya mengambil 4 jenis makna yang dibentuk oleh proses reduplikasi dalam bahasa Jawa. Ya, ini adalah makna yang sering muncul yang dibentuk oleh reduplikasi dalam bahasa Jawa. Pertama, di sini adalah iteratif discontinuous. Ya, saya mengambil contoh kluruk yang artinya berkokok berulang-ulang. Nah, jadi makna iteratif discontinuous ini maksudnya adalah makna yang menunjukkan tindakan yang diulang-ulang dengan jeda waktu yang cukup lama. Ya. Nah, contohnya itu kluruk tadi. Dan ini adalah proses reduplikasi penuh dengan perubahan perubahan bunyi. Ya. Yang kedua, makna refleksif. Ya, jadi makna refleksif di sini artinya adalah makna yang menunjukkan tindakan yang dilakukan untuk diri sendiri. Nah, kata dasar geni di sini mengalami geni atau api di sini mengalami reduplikasi sebagian, ya, atau parsial.
menjadi gegeni atau memanaskan diri. Yang ketiga atau contoh ketiga yang saya gunakan di sini adalah reduplikasi yang membawa makna intensif, ya, atau menggambarkan gerakan atau sifat yang muncul secara kuat atau berulang dalam ruang gerak. Contoh yang saya gunakan di sini adalah menggak-menggok, ya. Ini adalah proses reduplikasi penuh dengan perubahan vokal, ya. Dan yang terakhir atau contoh terakhir yang saya gunakan dalam reduplikasi bahasa Jawa adalah reduplikasi yang membawa makna kausatif adjektival, ya, atau makna yang menunjukkan menyebabkan sesuatu memiliki sifat dasar. Di sini saya mengambil kata nyengit, ya. Dia mengalami reduplikasi parsial, ya, yang tidak penuh menjadi nyenyengit, sehingga artinya menjadi menjengkelkan, ya. Nah, kalau kita perhatikan, ya, dari ketiga bahasa ini kita bisa melihat satu pola Austronesia yang konsisten, ya, di mana reduplikasi dalam ketiga bahasa ini itu digunakan untuk memperluas makna dasarnya, ya. Jadi setiap bentuk dasar dari ketiga bahasa ini yang mengalami reduplikasi, maknanya itu selalu mengalami perluasan, ya. Perluasannya itu terjadi baik secara kuantitatif atau jumlah juga maupun secara kualitatif, ya. Nah, pada bahasa Indonesia secara umum pola reduplikasinya itu penuh dan stabil, ya, dan proses morfologisnya itu lebih analitik ketimbang aglutinatif. Dan pada bahasa Jawa variasi morfologisnya luas dan fonologisnya unik. Secara fonologis unik, ya, karena proses reduplikasi yang terjadi pada keempat kelas kata itu selalu ada reduplikasi yang mengalami perubahan vokal, ya. Sedangkan dalam bahasa Muna reduplikasinya itu ciri khususnya, ya, yang membedakan dia dengan bahasa lain dalam rumpun yang sama, reduplikasinya itu melampaui strukturnya. Jadi reduplikasinya itu tidak hanya mengubah makna bentuk dasarnya, tapi dia memuat makna lain, ya, baik itu makna sosial, pragmatik maupun metaforis, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, kalau tadi kita sudah melihat, ya, bagaimana proses reduplikasi itu memberi makna tambahan, ya, seperti intensitas dan jumlah, ya, memberi makna tambahan pada bentuk dasarnya. Nah, sekarang kita akan beralih ke proses morfologis yang saya secara pribadi menyebutnya menjadi jantung dalam struktur bahasa Austronesia, yaitu afiksasi verbal, ya, yaitu afiksasi verbal. Nah, kita lihat di sini, ya, afiksasi verbal pada ketiga bahasa Muna, bahasa Indonesia, dan pada bahasa Jawa. Nah, pada bahasa Muna prefiks verbal itu fungsinya sangat penting, ya. Bukan berarti pada bahasa lain kurang penting atau tidak penting, tapi penting yang saya maksud di sini adalah prefiksnya itu juga menjadi penanda subjek, ya. Di saat yang sama dia tidak berfungsi hanya sebagai prefiks, tapi juga sebagai penanda subjek. Nah, jadi prefiks verbal dalam bahasa Muna itu melekat pada bentuk verba dasar, ya, untuk menunjukkan orang
sebagai subjek dan jumlah subjeknya. Ya, jadi prefiksnya sekaligus sebagai penanda morfologis subjeknya dan penanda kelas verbanya. Contohnya yang saya sudah jelaskan tadi adalah saya pergi, ya. Prefiks a, prefiks verbal a ketika melekat pada kata kerja pergi, kala, itu memberi makna subjek pada kata dasarnya, sehingga menjadi saya pergi. Dari tadinya hanya bermakna pergi, ketika mendapat prefiks ini maknanya meluas menjadi saya pergi. Secara gramatikal meluas menjadi saya pergi. Nah, ini berbeda ya dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, karena pada bahasa Muna informasi subjek itu tidak perlu diulang dalam bentuk pronomina. Misalnya dalam bahasa Indonesia saya, ya. Jadi tidak perlu lagi kita menyebutkan pronominanya karena sudah disebutkan pada prefiks yang melekati verbanya, ya. Nah, pada bahasa Indonesia kalau kita lihat ya perbedaannya dengan bahasa Muna, pertama jelas ya, prefiks verbalnya tidak menjadi atau tidak sebagai penanda subjek, ya, tapi dia menjadi penanda voice, ya, transivitas dan pembentuk atau pembentukan verba. Contoh misalnya prefiks men, ya, prefiks men dalam kata menulis atau memasak, ya. Kedua kata ini hanya menunjukkan bahwa kata tersebut adalah kata verba yang aktif, tapi tidak memberitahu, ya, dia tidak memiliki informasi atau tidak menyediakan informasi kepada kita tentang siapa subjeknya, siapa pelaku dari verba-verba tersebut. Jadi kita tetap perlu untuk menambahkan subjek eksplisit pada kata verba tadi untuk mengetahui subjeknya. Misalnya saya menulis atau dia memasak, ya, mereka membaca, ya. Jadi perlu kita tulis secara terpisah untuk memberikan informasi tentang siapa subjeknya. Jadi prefiks dalam bahasa Indonesia itu fungsinya derivatif, gramatikal, tapi tidak pronominal, ya. Jadi ini menegaskan sekaligus membuktikan bahwa sifat dominan dari bahasa Indonesia itu sebenarnya analitik, ya. Dia aglutinatif, tapi karakter aglutinatifnya itu moderat, karena karakter analitiknya lebih dominan, ya. Jadi yang lebih penting, jadi kata dalam bahasa Indonesia itu lebih bergantung pada urutan katanya dibandingkan pada morfologisnya. Nah, sekarang kita lihat pada bahasa Jawa, ya. Pada bahasa Jawa prefiks verbalnya itu bekerja agak mirip dengan bahasa Indonesia, ya. Ini seperti proses morfologis dalam reduplikasi tadi, ya. Jadi karakter keduanya mirip, ya, karena secara cabang dalam kerumpunan Austronesia mereka lebih dekat satu sama lain. Jadi di sini prefiks verbalnya itu cara kerjanya lebih mirip bahasa Indonesia, ya, ketimbang bahasa Muna. Nah, tetapi yang membedakan adalah sistem valensi dan voice-nya yang lebih kompleks. Misalnya prefiks en, ya, prefiks nasal en pada kata kerja tulis, ya, menjadi nulis, ya, atau menulis dalam bahasa Indonesia, ya. Kemudian ada contoh lain yang saya tidak sebutkan di sini, misalnya di dan ke, ya, yang menandai voice atau diatesis aktif pasif, ya. Di sini menunjukkan bahwa bahasa Jawa itu variasi fonologisnya itu luas, ya. Jadi variasi fonologis pada
prefix verbalnya itu lebih luas ketimbang kedua bahasa tadi, dan dia bergantung pada bunyi awal dari kata dasarnya. Nah, ini bisa dijelaskan sebenarnya karena secara historis bahasa Jawa itu berasal dari Proto-Austronesia yang sama dengan prefix verbal men dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat ya perbandingan ini secara tipologis, ya, perbedaannya itu sangat menarik, ya, bahwa bahasa Muna ya, berada pada ujung morfologis yang lebih padat informasi. Ya, jadi secara morfologis proses morfologisnya itu memberi informasi yang lebih banyak ketimbang kedua bahasa lain tadi, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, di mana satu afiks itu bisa membawa dua fungsi sekaligus. Ya. Sementara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa itu bergerak ke arah yang lebih analitik dan sintaksis. Ya. Nah, dari ketiga proses utama ini, nominalisasi, reduplikasi, dan afiksasi verbal, kita bisa lihat bahwa bahasa-bahasa Austronesia yang khususnya dituturkan di wilayah Nusantara itu memiliki fondasi morfologis Austronesia yang sama, ya. Tapi perkembangannya menuju ke arah yang berbeda, di mana bahasa Muna itu tetap sangat aglutinatif, sementara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa menjadi lebih analitik. Nah, saya rasa untuk saat ini saya cukupkan. Mungkin teman-teman punya pertanyaan ya sebelum kita lanjut ke pendalaman. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan teman-teman. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, tapi sesi pertanyaan ini tetap akan saya buka ya sampai di akhir nanti. Saya akan jelaskan dulu untuk tugas pendalaman teman-teman sekalian. Tapi ketika dalam proses menjelaskan nanti ada yang ingin bertanya, nanti langsung saja ditanyakan. Nah, ini untuk tugas pendalaman analisis komparatif ketiga bahasa. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menyebut tentang pembagian kelompok ya. Teman-teman sudah membagi kelompoknya? Penanggung perwakilan kelasnya siapa? Saya lupa kemarin dia sudah disebutkan sebenarnya sama Pak Yunus, tapi saya lupa. Kalau boleh tahu perwakilan kelas ini siapa ya? Halo? Untuk penanggung jawab kelas ini Mbak Dian, Pak. Oh, Mbak Dian. Iya, Mbak Dian bisa mendengar suara saya? Ya, sepertinya Mbak Dian tidak sedang standby. Mbak Agustina tadi, Mbak Agustining Tias ya, maaf. Kelas grupnya udah dibagi?
setahu saya kalau untuk grup yang Pak Idul ini Mm-mm. nggak tahu ya Pak kalau PJ-nya. Tapi kalau grup yang kelompok untuk Pak Yunus sudah ada. Oh iya, baik. Kalau kalau memang sudah ada grup dari Pak Yunus, mungkin kita gunakan kelas itu aja ya. Eh, Grup itu aja maksudnya pembagiannya. Nah, sini saya akan menjelaskan tugas untuk pendalaman analisis komparatif teman-teman. Jadi mungkin Pak Yunus sudah jelaskan bahwa untuk 2 minggu ke depan eh, kita tidak ada pertemuan. Jadi pertemuannya akan kita lanjutkan pada tanggal 1 Desember. Nah, untuk itu untuk memperdalam pemahaman terhadap materi kita kali ini, saya memberikan tugas pendalaman analisis komparatif yang bisa dikerjakan berdasarkan kelompok yang teman-teman sudah bagi sebelumnya. Nah, di sini saya menyediakan 6 kata berafiks dalam bahasa Muna. Ya, di sini ada 3 kata yang 2 kata dengan prefiks nominalisasi ka, dan 4 kata yang mengalami reduplikasi dengan afiks. Ya, saya jelaskan dulu ke 6 katanya, lalu saya akan jelaskan tugas apa yang teman-teman perlu lakukan dengan ke-6 kata ini. Yang saat ini sedang standby mungkin bisa di screenshot terlebih dahulu ya, ke-6 atau slide ini ya, secara keseluruhan agar tugasnya bisa diingat. Nah, di sini kata pertama yang saya gunakan adalah katova. Itu berdasar atau berasal dari bentuk dasar tova, verba tova, mencuci ya. Kemudian ketika dia mendapat prefiks ka itu menjadi cucian. Di sini saya menulis mencuci tapi sebenarnya itu cucian. Kemudian bentuk dasar atau verba dasar wanu, bangun, itu mengalami sirkumfiks ya, atau dilekati sirkumfiks kh ya, dan sufiks posesif ku ya, sehingga kata kerja bangun itu berubah menjadi penyebab bangunku atau alasan mengapa aku bangun. Kemudian bentuk verba dasar ada, pinjam, itu mengalami atau dilekati afiksasi siha, kemudian noe ya, sehingga mengubah bentuk dasar pinjam menjadi dia meminjam semuanya. Kemudian kata kerja atau bentuk verba dasar kala, pergi ya, mengalami reduplikasi dengan prefiks penanda subjek orang pertama tunggal ae menjadi ae kala-kala, sehingga maknanya dari pergi menjadi saya berjalan kaki. Kemudian bentuk dasar baru atau senang dalam bahasa Indonesia mengalami reduplikasi dengan prefiks penanda subjek orang ketiga tunggal ne menjadi ne baru-baru yang artinya dia manja. Kemudian yang terakhir ada verba atau bentuk dasar tingke yang artinya dengar dilekati oleh prefiks penanda subjek orang ketiga jamak do menjadi do tingke-tingke yang artinya mereka menyimak. Nah, tugasnya adalah mencari padanan ke-6 kata ini ya, beserta proses morfologisnya ya. Jadi bukan cuma katanya secara keseluruhan, tapi bentuk dasar serta proses morfologis yang dialami oleh kata-kata tersebut. Jadi mencari padanannya
dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Kalau ada yang penutur bahasa lain, bahasa daerah lain selain bahasa Jawa, bisa juga menggunakan bahasa tersebut. Kemudian tugas yang kedua adalah mendiskusikan mengapa dalam bahasa Muna, ya, atau mengapa bahasa Muna itu menempelkan subjek, ya, dan fungsi penanda subjeknya pada katanya, sementara pada bahasa Indonesia itu dipisahkan lewat kata yang berbeda, ya. Jadi teman-teman, saya harapkan bisa, ya, mengerjakan dua tugas ini, ya. Tugasnya sederhana, ya, mencari padanan dan mendiskusikan alasan mengapa, ya. Itu saja teman-teman. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan, silakan. Baik, kalau tidak ada, ya, untuk pertemuan berikutnya pada insya Allah pada tanggal 1 Desember, kita akan membahas terkait pengumpulan data lapangan, ya. Jadi masih ada hubungannya dengan pembahasan kita kali ini, ya. Khususnya bagi teman-teman yang punya minat dalam penelitian bahasa daerah di Indonesia, ya. Bagaimana proses mulai dari persiapan sampai pada pelaksanaan pengumpulan data atau penelitian di lapangan. Itu akan saya jelaskan secara ringkas di pertemuan berikutnya, insya Allah pada tanggal 1 Desember. Baik teman-teman, dengan demikian untuk pertemuan kedua kali ini saya cukupkan, ya. Kita tutup, sampai bertemu dengan teman-teman sekalian di di 2 minggu ke depan, ya, yaitu pada tanggal 1 Desember 2025. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Idul. Ya, sama-sama, Pak. Yang menarik sekali, saya tadi sempat menyimak sedikit. Jadi minggu depan Pak Idul tidak bisa hadir karena ada traveling conference itu ya Pak Idul ya. Iya, iya, Pak. Iya baik, jadi minggu depan tidak ada dan nanti Zoom lagi tanggal 1 Desember, betul Pak Idul? Iya, betul, Pak. Iya. Terima kasih sekali lagi Pak Idul, sampai jumpa Ya, dua. terima kasih, Pak. Terima kasih kembali, ya. Saya izin keluar, Pak, ya. Iya, terima kasih Ya. Pak Idul. Ya. Ya, teman-teman, saya lanjutkan sebentar saja ya, paling tidak sampai 10 menit. Masih dengan saya kalian? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, jangan kemana-mana dulu ya. Oke, enggak. Jadi, teman-teman, ini adalah kuliah rekognisi. Kalian sudah menerima kuliah rekognisi 2 kali ini. Nah, minggu depan itu tidak ada kuliah. eh, tapi kita coba masuk luring ya minggu depan ya. Karena Pak Idul tidak bisa, jadi saya akan manfaatkan untuk meneruskan materi kita kuliah secara luring. Nah, yang perlu disiapkan minggu depan adalah yang pertama tugas kelompok presentasi, ya toh. Karena nanti kalian sudah tidak ada lagi presentasi kelompok, jadi minggu depan saya minta masing-masing kelompok menyiapkan PowerPoint yang sudah dibuat, ya. Yang belum maju kemarin kelompok berapa? Ayo. Yang sudah 1, 2, 3 loh. Yang belum berarti 4, 5, 6, 7, 8.
Nah, itu nanti yang akan maju sampai kalau perlu sampai kelompok 10. Jadi satu kelompok tidak perlu lama-lama. Yang penting ada nilai tugas dua kalian ya. Tugas duanya kan presentasi kelompok. Tugas satunya sebelum semester kemarin sudah. Nah, sekarang UASnya kemarin sudah disepakati dengan kelas A dan kelas C bahwa UAS kalian tidak ada ujian tertulis ya. Jadi senang tahu kalian dengarnya. UAS UTS kalian kemarin kalian sepertinya sudah tergopoh-gopoh. Saya lihat jawabannya kok banyak yang kesulitan ternyata ya sudah ini sudah saya anggap mencerminkan pemahaman kalian terhadap kuliah kita. Nah, nanti UASnya kalian saya minta yang pertama mungkin tidak saya samakan dengan kelas A dan C ya, karena kelas A dan C kan tidak mendapat kuliah rekognisi, gitu. Kemarin tugas satu kan kalian membuat tabel data-data bahasa itu. Nah, itu dilanjutkan dengan membuat resume kuliahnya Pak Idul. Ya, jadi kalian harus menyimak kuliahnya Pak Idul dari awal sampai akhir nanti. Kemudian dibuat resumenya, itu nanti akan menjadi UAS kalian. Semakin lengkap UAS yang kalian paparkan, semakin tinggi nilainya. Jadi tidak boleh kok ikut Zoom kemudian ditinggal tidur, nggak boleh ya. Itu akan menjadi tugas individu, jadi bukan tugas kelompok. Termasuk tugas yang diberikan Pak Idul baru saja itu saya screenshot kemudian saya kirimkan di grup WA ya. Tugasnya tentang mencari padanan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Nah, coba jelaskan ya. Kalian kalau mendengarkan kuliahnya Pak Edo merasa kesulitan, makanya harus bertanya karena nanti ketika UAS kalian harus membuat resume ini ya. Jadi harus serius, tidak boleh kok ikut Zoom kemudian disambi tidur, tidak boleh ya. Ini tugas dari Pak Edul tadi. Nah, maksudnya adalah kalian diminta mencari padanannya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Kata katova itu cuci artinya mencuci. Nah, bahasa Jawanya mencuci apa? Tulisan saja. Kemudian penyebab bangunku, kawanuhaku. Penyebab bangunku itu bahasa Jawanya apa, bahasa Indonesianya apa. Kemudian diteruskan. Jadi tinggal mencari terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk ungkapan-ungkapan ini. Mencuci, penyebab bangunku, dia meminjam semuanya. Saya berjalan kaki, dia manja, mereka menyimak. Nah, itu kalian tulis dalam catatan kalian saja ya. Kemudian 2 minggu lagi disampaikan ke Pak Idul. Kemudian pertanyaan nomor 2, mengapa Mona menempelkan subjek dan fungsi pada kata sementara bahasa Indonesia lebih memisahkannya? Nah, itu kalian analisis dari karakteristik kedua bahasa karena bahasa Mona dan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang dijelaskan Pak Idul juga di kuliahnya tadi ya. Nah, jadi kalian saya beri perlakuan istimewa karena kalian mendapatkan kuliah rekognisi ya. Jadi nanti ujiannya berbeda dengan teman-teman kelas A dan kelas C. Gitu nggih? Kalau kelas A dan kelas C itu sudah saya minta membuat artikel. Nah, kalau kalian tidak perlu membuat artikel, jadi cukup menyimak kuliah Pak Edo, kemudian nanti UASnya itu mengumpulkan resume kuliahnya Pak Edo selengkap-lengkapnya, ditambah data tabel yang sebelum UTS kalian buat kemarin itu secara berkelompok. Jadi satu orang mengumpulkan 2 macam UAS ya, tabel ditambah resume. Itu. Resumenya termasuk jawaban pertanyaan Pak Idul baru saja itu ya kalian tuliskan di resume kalian. Jadi boleh dicicil sejak sekarang. Nah, kuliah minggu lalu apa, kuliah minggu ini apa. Nah,
Silakan setiap akhir kuliahnya Pak Edo diminta PowerPoint-nya juga ya, jangan diam aja. Kan nanti kalian bisa membuat resume dari PowerPoint-nya Pak Edo tadi itu ya. Nah, minggu depan pas Zoom itu diminta dulu PowerPoint yang kuliah pertama mana, PowerPoint kuliah yang kedua mana, kuliah ketiga mana, gitu ya. Paham? Paham, Bang. Paham ya. Lebih enak kalian tahu daripada kelas A dan kelas C. Gitu ya teman-teman, kita minggu depan jadi kuliah luring untuk menyelesaikan tugas 2 presentasi kelompok. Selanjutnya kalian bisa fokus ke UAS. UASnya yaitu menyimak kuliahnya Pak Edo dan membuat resume. Jika ada yang mau bertanya atau bingung dengan UASnya atau dengan tugas, bisa WA kelompok atau WA Jabri ke saya ya. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Rabbil warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Sama-sama.